Topik kita malam ini bicaranya soal teruji. Ini topik yang cukup menarik gitu ya. Karena kalau kita bicara teruji, sejatinya kita memahami teruji itu adalah sesuatu yang memang bisa diandalkan gitu ya, terus bisa diyakini apa adanya, benar gitu ya. Kalau secara definisi umumnya kita memahami teruji itu deh, berarti sahih atau jelas, pasti gitu ya, dan dia tidak akan mengalami perubahan, itu teruji. Lalu kalau kita melihat dalam pandangan atau pemahaman Alkitabiah, maka Ibrani 4 ayat 15 bilang begini, bahwa imam besar yang kita punya itu bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, tetapi sebaliknya ia adalah sama dengan kita dan ia telah dicobai. Nah, ini yang jadi highlight kita adalah hanya dia tidak berbuat dosa. Kita memahami bahwa yang dimaksud imam besar di sini adalah Yesus Kristus gitu ya. Dia adalah imam besar, artinya dia adalah junjungan kita, dia adalah panutan kita, dia adalah seseorang yang memang jadi figur yang harusnya kalau kita berkata kita anak Bapa, kita sempurna seperti Bapa gitu ya. Lalu kita serupa seperti Kristus, dia adalah yang sulung, yang jadi junjungan kita atau jadi panutan kita. Dia bukanlah imam besar yang kacangan atau sesuatu yang tidak jelas. Dia sangat jelas, dia sangat teruji. Cara dikatakan dia bukan imam besar yang tidak turut merasakan kelemahan kita. Artinya ada kondisi yang dialami, ada keadaan yang dialami seperti yang kita juga alami. Alkitab berkali-kali mencatat bagaimana kondisi-kondisi natural dari Yesus Kristus ya, yang dialami waktu dia dalam perjalanan mengiring panggilannya di putra kesukaan Bapa. Di sana dikatakan dia lapar, dia haus, ya, dia sedih, dia pernah mengalami hancur hati. Waktu orang yang dia sayangi, yang namanya Stefanus, didapati akhirnya telah meninggal. Gitu. Waktu dia jumpa dengan kakak-kakaknya Stefanus, dia juga katakan dia sedih. Gitu. Tetapi di dalam kelemahan-kelemahan yang dia rasakan, dia nggak berbuat dosa. Waktu dia mendapati orang yang dikasihnya, namanya Stefanus itu, telah meninggal, dia nggak berkata, wah Bapak nggak sayang, atau Bapak nggak pelihara. Tetapi dia berkata bahwa apa? Bahwa Bapak akan dipermuliakan dari situasi atau kondisi itu. Jadi, walaupun situasinya menekan dia atau membuat dia bisa frustasi, tetapi dia nggak lakukan itu. Waktu dia nangis mendapati bait Allah, rumah bapaknya dipenuhi oleh para pedagang, ya, para orang-orang yang hanya berhitung tentang materi, dia marah. Tetapi yang menarik dalam marahnya, dia nggak mengucapkan satu kata pun yang akhirnya berujung kepada dosa. Ini yang sulit dari kita. Artinya dengan kata lain begini, apakah Yesus Kristus waktu dia melakukan tugas panggilannya sebelum dia naik ke atas kayu salib menyempurnakan itu, dia tidak menghidupi seperti manusia hidup? Oh tidak. Ibrani jelas katakan tidak. Dia sama seperti kita. Akan tetapi, ini ada tetapi. Mengapa dia bisa melakukan segala sesuatunya sempurna seperti yang Bapa mau? Oh, kan dia Tuhan. Oke. Oh, dia kan penuh dengan Roh Kudus, proteksi Roh Kudus sempurna Mbak dia. Jadi pastinya nggak akan melakukan sesuatu yang miss atau meleset. Nah, inilah pemahaman sejati yang harus kita miliki, bahwa Kristus memang dia taat, bahkan kita mencatat taat sampai mati di atas kayu salib. Ketaatannya ini adalah penundukan total, ya, ketersediaan total, kebersediaan total untuk seperti apa yang Bapaknya mau. Dia serupa seperti dengan Bapaknya gitu. Nah, banyak orang Kristen awam di luar sana atau kekristenan pada umumnya tidak bisa menerima ini, karena kesempurnaan Kristus itu adalah karena dia memang Tuhan 100%. Padahal kita bukan 100%, nggak akan apple to apple dan nggak fair kalau seandainya kita diminta serupa seperti dia. Ya. Tapi karena memang dia bukan Tuhan 100%, dia memang manusia yang menggunakan logos, ya, firman Allah, dan menggenapinya dalam hidupnya, maka kita bisa berkata kita bisa serupa seperti dia.
dalam ketaatannya, ketersediaannya, kebersediaannya untuk mati di atas kayu salib. Kita pun bisa. Maka dia yang sudah lebih dulu sulung, yang dia sebagai pribadi yang teruji, untuk tugas panggilannya itu, kita pun bisa jadi pribadi yang sama seperti dia teruji. Jadi, bicara soal keterujian ini, teman-teman, Bapak Ibu, ini adalah di mana kita meneladani apa yang seperti Kristus, imam besar kita, lakukan. Dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tetapi yang dia hidupi, yang dia lakukan adalah dia tidak berbuat dosa. Artinya, ada emosi di dalam dirinya, ada perasaan emosi yang juga dia rasakan, tetapi dia tidak menghidupi keinginan dagingnya. Hingga waktu dia mau berbuat sesuatu yang tidak tepat, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak ingin lakukan oleh dia lolos, berhasil untuk tidak melakukan itu. Dia tidak mengucapkan satu kata pun, walaupun dalam nada mungkin tinggi, sesuatu yang memang berdosa atau tidak sesuai firman Tuhan. Sering kita kan enggak. Kita marah, tapi kita libatkan daging kita. Hingga akhirnya bicara kita, ucapan kita jadi sia-sia. Kebun binatang semua keluar. Mulai dari bentuk yang paling cakep, dasar petukur, ya, burung kakak tua, sampai yang paling jelek, monyet, gitu. Bahkan sampai anjing pun yang nggak tahu apa-apa kita sebut. Agak menyedihkan. Kita punya emosi, tetapi kita tidak mampu mengendalikan, mematikan daging kita. Maka tepat yang disampaikan oleh Bapak Gembala Pembina kita, hendaknya kita mati sebelum kita mati. Kita terus berupaya mematikan daging kita. Jangan sampai dia yang harusnya mati, malah dia hidup kuat, subur, ya, perkasa, dibanding harusnya roh kita yang bersama dengan Bapa yang makin hidup, makin kuat. Jadi sebuah kesadaran, mengapa akhirnya kita harus jadi pribadi yang serupa seperti Kristus. Biar kita bisa teruji, sama seperti Kristus, imam besar kita, dia teruji. Dia punya emosi, makanya dia marah. Dia nangis, dia sedih, dia hancur hati. Waktu dia dapati saudara yang dia kasihi, Stefanus meninggal. Dia lapar. Dia takut, doanya di Getsemani. Dia berkata, Bapak, kalau boleh, ini sebuah permintaan yang tulus dan dalam. Hendaknya kiranya cawan ini boleh dilalukan. Karena dia takut. Tapi ditutup dari ketakutannya itu, dia tetap dalam kebenaran. Bukan dagingnya, bukan rasa takut dagingnya. Maka dia akhirnya berkata, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Maka selesai dia mengatakan itu, dia ajak murid-muridnya yang nggak sanggup berdoa 1 jam. Ayo kita pulang. Dan dulu waktu tengah jalan, murid-muridnya mau bela dia, jaga dia. Jaga. Sampai siapa yang telinganya putus? Ada yang tahu? Siapa yang telinganya putus ditebas? Ayo, apa yo? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia panggil malaikat surga untuk perang, enggak? Yang ada telinga yang putus itu dia kembalikan. Lalu dia bilang begini, siapa yang hidup dari pedang, ya saya percaya tuh, bukan dikau. Ya, siapa hidup dalam pedang, maka dia akan mati dengan pedang. Dia tidak melawan. Dia cuma bilang begini ke pasukan itu, apa yang mau kau lakukan? Lakukan. Dia nggak tahu, Yudas akan mengkhianati itu. Oh, dia salah. Dari sebelum Yudas berangkat, mending katakan, malam ini ada salah seorang dari kalian yang akan menjual dan meniadakan atau menolak, tidak mengakui keberadaan. Petrus yang paling rasa gagah perkasa dan murid kesayangan langsung ambil alih. Oh, it's not me. Pasti bukan saya. Belum selesai dia ngomong, Yesus bilang, ya memang kamu nggak mungkin mengkhianati saya, menjual saya. Tapi sebelum ayam berkokok, 3 kali kamu akan sangkal saya. Dan terakhir waktu dia jumpa dengan Yudas, lakukanlah yang harus kau lakukan. Tapi terkutuklah orang yang menjual anak manusia. Dia lari ketakutan karena rencana besar yang dia sudah siapkan itu kebaca. Tapi kenapa dia tetap nekat? Dia mengizinkan dagingnya yang menang. Karena dagingnya berkata begini, aku nggak mau ngelakuin dia.
Aku cuma mau membuktikan ke dunia, dia itu orang besar. Memang hari ketiga dia bangkit. Rencananya Yudas itu untuk hanya mendorong apa yang Yesus miliki itu terpaksa keluar. Tetapi jadi ketidaktepatan karena apa? Sama seperti ada banyak orang gitu dalam Alkitab mencatat. Mereka seolah-olah merasa mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan dan itu tepat sesuai dengan kehendak Allah. Padahal itu belum dikonfirmasi dan belum terkonfirmasi memang Allah yang itu. Maka jadi nggak teruji. Karena ingin dagingnya. Nah, jadi bicara tentang teruji itu, yang paling pertama adalah kita ikut teladannya imam besar kita, Yesus Kristus. Yang kedua, kita memang jadi pribadi yang mengenal betul, karena waktu kita mengerti, kita dekat dengan pribadi Bapak kita akan jadi tahu apa yang Bapak kita mau, dan akhirnya terjadi sebuah konfirmasi. Kalau di dalam bahasa penelitian adalah uji validitas, uji reliabilitas. Ini kita bisa yakin menggunakan alat ukur atau sesuatu yang jadi patokan konfirmasi kita ini tepat adanya. Tapi ini kan lagi musim-musim ujian dan juga musim-musim penulisan tugas di kampus. Mengapa ini jadi masalah? Karena mahasiswa merasa alat ukur atau sesuatu yang mereka pastikan ini sebagai bahan untuk menguji kesahiannya itu sudah tepat, padahal ujinya belum coba. Jadi akhirnya jatuhnya apa? Waktu di ujian jadi ada miss. Nah, maka dipastikan sama seperti Daniel 12 ayat 1 berkata, ya, kenapa kita harus diuji? Karena iman yang kita miliki harus bisa terpercaya dan harus murni. Jadi akhirnya waktu kita uji, itu adalah sesuatu yang bisa terpercaya dan teruji. Atau sudah diuji, sudah dipastikan, dikonfirmasi secara sah, secara adekuat, tidak mungkin meleset. Nah, kan kepercayaan kita ini haruslah kepercayaan yang teruji. Iman ini harus sesuatu yang kepercayaan yang teruji. Sehingga akhirnya, kenapa kita harus jadi pribadi yang teruji? Ya, yang dikatakan sebelumnya di dalam Ibrani 4 ayat 15. Ini dalam Ibrani 4 ayat 14 sebelumnya. Di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang telah melintasi semua langit, yaitu siapa? Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Jadi, kenapa kita harus teruji atau diuji dulu biar jadi teruji? Karena kita harus mengalami yang namanya kesempatan untuk kita belajar langsung seperti apa yang Yesus Kristus pelajari, jalani dalam hidupnya, dan sampai kesudahnya akhirnya dia didapati jadi pribadi yang teruji. Jadi bicara tentang teruji, dia harus mengalami dulu satu proses, sama seperti Kristus alami proses itu dalam kehidupannya. Ingat, proses itu sesuatu yang pertama, berat, melelahkan, ya, panjang waktunya, dan selesai begitu ujian mengatakan selesai. Artinya, selain ketertundukan, ketaatan, ya, persekutuan kita yang bersama dengan Bapa sebagai penguji atau pribadi yang menguji jalan-jalan kita, maka kita harus memastikan sebuah kesadaran penuh dalam hidup kita waktu kita sedang menjalani ujian ini biar kita kelak jadi bisa pribadi teruji. Membutuhkan energi yang besar. Ini membutuhkan persiapan yang besar hingga apa? Kematangan, bukan hanya emosi, tapi juga kematangan apa? Daging yang betul-betul sudah matang, sudah tidak lagi kuat secara apa? Keinginan daging dunia, tetapi kita sudah matang di daging ini. Memang kita tetap memiliki daging, keinginan daging, tapi daging yang sudah ada ini bukan lagi daging mentah yang punya keinginan yang rusak, tetapi daging yang sudah matang, yang bisa dinikmati. Jadi emosi kita harus kita persiapkan, kedagingan kita harus matikan, dan kita harus menyadari satu hal, ini perjalanan panjang.
Artinya proses hidup ini panjang. Ada yang 10 tahun diuji, ada yang 20 tahun. Tapi ada juga yang sampai 50 tahun pun belum selesai. Kita membaca apa yang dialami Ayub mungkin kelihatan singkat. Tetapi saya merasa apa yang terjadi oleh prosesnya Ayub itu paling tidak memakan 20 sampai 30 tahun. Mengapa? Karena dari pribadi yang begitu terkenal dan dikenal, pribadi yang begitu banyak orang-orang di sekitarnya, dan kita mencatat sebelum Ayub 42, dia pribadi yang nothing. Sudah tidak ada siapa-siapa dan tidak ada apa-apa dalam hidup. Ayub itu terkenal orang yang sangat kaya di masanya, di daerahnya. Sampai akhirnya, dia tidak dikenal dan tidak ada apa-apanya. Dari pribadi yang baru awal-awal teruji atau diuji, gitu ya, waktu dia mengalami ujian dari Bapak, masih punya komplain, punya 1001 daging yang kuat yang mematikan. Sampai akhirnya sebelum pasal 42, hanya cuma dia katakan apa? Kendakmu lah yang jadi. Sebelumnya dia selalu beradu argumen tentang apa yang dialami atau terjadi dalam hidupnya. Argumen. Dan biasanya argumen hanya akan terjadi waktu apa? Kita merasa kita masih seseorang sama. Tapi kalau kita sudah sadar, kita nothing. Kita hanya akan duduk diam dan menerima dan mengkoreksi untuk apapun yang terjadi. Jadi hari ini lagi dalam proses dan kita masih terus tanya jawab sama Tuhan. Ingat prosesmu masih panjang. Sejatinya hari ini, real waktu hari ini. Dari tanah Kanaan ke Israel, itu hanya membutuhkan waktu. Kalau seandainya dia lambat dan malas, nggak lebih dari 40 hari. Sejatinya. Saya belum pernah ke sana. Tapi banyak orang mengatakan tidak lebih dari 40 hari. Kalau dia malas. Tapi orang Israel harus menjalani itu untuk apa? 4 generasi. Kenapa? Karena setiap proses pengujian, pemurnian yang mereka alami, mereka berbantah. Sampai akhirnya mereka sadar satu hal apa? Mereka tunduk dan taat dan nikmati semua prosesnya. Jadi bicara tentang teruji, itu adalah waktu kita mulai apa? Menikmati semua proses yang terjadi dalam hidup kita, dan akhirnya kita melihat pelan tapi pasti ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok. Walaupun mungkin kita secara personal nggak bisa mengamati itu atau nggak bisa merasakan, tapi orang sekitar kita akan langsung tahu. Ini pribadi tidak lagi sama dulu dengan sekarang. Dan orang-orang teruji itu akan dibuktikan dengan apa? Sesuatu yang berbeda. Before after itu nyata. Teman-teman, bukan mau bercerita soal apa, tapi di awal-awal saya mengalami proses, saya mengatakan apa yang saya alami ya, 2-3 tahun terakhir ini, dari tahun 2023 ini, itu adalah sebuah proses pengujian bagi saya. Diujinya di mana Pak Andri? Diujinya di kesehatan. Tahun 2000, saya akhir ya, 2000 akhir mau 2001, saya dengan istri, kami nemenin adik untuk mereka proses bayi tabung ke Penang. Iseng nemenin aja sambil jalan-jalan akhir tahun. Sambil mau tanya-tanya juga. Karena kami sudah nikah beberapa tahun. Kami nikah 2013. Jadi udah 7 tahun, cukup lah ya. Kami berpikir waktu itu kami istri, teman mereka proses untuk suntik IV, proses bayi tabung, kita mau tanya-tanya. Sambil sebenarnya tujuan utamanya di jalan-jalan. Lalu di sana di rumah sakit disarankan medical check up aja Pak. Badan saya sehat banget. Waktu itu berat saya kayaknya kalau nggak salah 105. Besar. Udah. Dan biaya medical check up, general check up semua dari atas sampai bawah,
biayanya itu hanya sepertiga biaya ya. Di luar negeri itu di Penang murah sekali, serius, murah sekali. Makanya akhirnya kami ambil berdua. Kalau nggak salah ringgit, cuma berapa ratus. Satu ringgit 3.500. Jadi jauh. Itu dari atas sampai ke saraf sudah dicek, gula darah, jantung, semua lah yang harus dicek. Nunggunya juga nggak lama, nggak lebih dari 2 jam. Ya, untuk hanya tes darah saja lengkap, itu balik gitu, baru keluar. Itu juga bingung. Di sana udah murah, cuman nggak lebih dari 2 jam. Bahkan nggak sampai 2 jam. Jadi saya bilang, ya udahlah. Adik saya proses saja belum selesai, kami udah tuntas. Ya kan? Adik saya kan proses dengan dokter IV-nya. Saya udah tuntas. Jadi, tapi waktu saya tuntas, lalu kan hasilnya ada, saya langsung begini, ada sesuatu berita nggak baik. Bapak nggak boleh keluar dulu ya. Ya, saya ke bagian apa? Bagian apa itu namanya kemonik kalau bagian cancer, dokter apa namanya? Jadi suruh ke situ. Onkologi. Nanti bapak ke bagian onkologi ya. Saya tanya, yang dokter terima saya, dokter umum itu kan biasa dokter umum ya, kalau dokter check up. Saya harus ke sana. Ada satu berita mungkin nggak bagus, tapi kita berdoa nggak apa-apa. Oke. Lalu saya pergi ke bagian onkologi. Waktu tunggu nggak lama, cuma 5 menit saya langsung diterima. Jadi dari tim yang medical check up langsung refer semua data saya, datang saya ke sana, laporkan diri saya, 5 menit setelah saya lapor, duduk gitu ya, 5 menit saya langsung dipanggil masuk ruangan. Cepet banget proses. Saya agak sedih dan iri sebenarnya untuk pelayanan kesehatan Indonesia dengan di luar. Iri gitu, sedih. Di sana, dokter itu langsung yakin foto rongsen, foto apa, bagian ini saya, yang semua tuh, saya namanya apa itu. Lalu di bagian pencernaan itu hasilnya memang ada sebuah massa, bagian yang nggak bisa ditembus, lumayan besar, 8 cm. Dia tanya, Bapak ada rasa kah di bagian ini? Saya bilang nggak ada. Sakit nggak? Dipencet-pencet? Nggak. Ya, tapi ini bagian ini nggak bagus. Karena mungkin dia dokter yang tinggal junior di situ, lalu ada dokter senior mereka. Dia bilang, bolehkah Bapak balik lagi besok pagi? Saya langsung agendakan Bapak nomor 1. Tidak perlu lagi tunggu, Bapak tinggal datang nomor 1, kami mulai buka, nanti Prof ini jam 8 pagi. 8 kurang saya sudah di rumah sakit itu, dan betul 8 pagi, begitu Profnya datang, langsung saya dipanggil nomor 1 sama suster. Profnya analisis semua dari hasil itu, dan lihat ini, dia bilang ini, I don't know apa ini barang. Tapi yang saya yakin, dan lihat kondisi Bapak sehat, berarti ini barang aman. Tapi Bapak kalau mau cari second opinion boleh. Silakan, mau di sini atau di Indonesia pun nanti boleh. Saya tanya, apa ini? Dia bilang mungkin tumor. Apakah cancer? Kayaknya sih enggak. Karena lihat Bapak punya kondisi 8 cm, lalu Bapak sehat, saya bubar kok. Saya nggak punya sakit apapun. Kan jadi niatnya cuma temenin adik. Lagi proses IV, adik ipar. Sama adik saya. Jadi kami berempat ke Penang. Oke. Itu hari langsung saya cari lagi second opinion di rumah sakit yang lain. Hasilnya tetap sama. Sama juga analisisnya. Mereka nggak bisa bilang itu apa, karena nggak tahu. Tapi kalau lihat keberadaan realitas saya dengan barang itu, ya, masa itu mereka sebut, harusnya nggak mungkin Bapak sehat. Karena besar Bapak sehat. Jadi mungkin ini hanya biasalah, tumor aja atau masa. Tapi memang nggak baik, 8 cm. Singkat cerita, Indonesia saya lakukan juga sama. Berjalan waktu, dalam 6 bulan, tiba-tiba sesuatu yang gejolak besar terjadi.
Dia mengganggu. Saya selalu sakit. Sampai akhir tahun lalu. Dan akhir tahun lalu pun dicek tetap sama posisinya, tetap sama ukurannya. Cuman makin jelas karena akhirnya ketahuan karena itu masanya besar 8 cm, dia menekan usus. Sehingga pasti proses pencernaan saya terganggu. Itu. Maka kenapa saya sakit kalau habis makan. Tetapi proses itu akhirnya saya nikmati dan yang terjadi saya ditolong Tuhan dalam waktu. Saya ditemukan orang-orang yang sayang, yang punya karunia dan kemampuan untuk menyembuhkan dan menguatkan saya. Jadi saya diuji. Diujinya berapa? Dari tahun 2000 sampai hari ini. Tapi hari ini saya mengucap syukur. Karena apa? Proses ujiannya pelan-pelan sudah mulai selesai. Dari sebuah, saya belum kembali cek. Karena memang 1 tahun hanya boleh berapa kali gitu ya. Kalau yang masuk lingkaran gitu ya Kak Monika ya. Karena itu radiasinya terlalu tinggi. Hanya boleh 1 atau 2 kali. Jadi dokter bilang saya hanya boleh kembali akhir tahun, tidak boleh lebih untuk cek. Tapi saya punya Mama Rohani. Jauh sebelum ini ada. Jadi mungkin 2019, 2018 saya berdoa dan diobati mami saya ini kalau saya punya sesuatu keluhan gitu ya. Mami saya selalu bilang ini ada sesuatu yang nggak baik. Nah, persis di posisi itu, tapi dia tidak tahu apa. Karena kan dia bukan alat yang bisa rongsen ini apa, dan dia tidak punya pengetahuan. Hanya ibu pendoa syafaat, ibu rumah tangga sudah tua pendoa syafaat, jadi nggak tahu tentang hal medis seperti mungkin Monika atau dokter-dokter. Jadi dia cuma bilang ini ada masa nggak baik. Tapi kamu nggak usah takut, kamu dijaga Tuhan. Jadi waktu pun itu ketemu, sebenarnya saya nggak surprising banget karena saya jadi teringat mami saya ngomong, wow, jauh-jauh, saya bilang, wow, emang dahsyat ya mami itu ya. Jauh hari, tangannya itu kayak rongsen, dia bisa tahu, ini ada sini nih. Persis tempat di mana dia tunjuk, para dokter juga tunjuk ke situ, saya jadi teringat, ini dari dulu tunjuk mami. Jadi, apa yang saya bilang, prosesnya mulai. Karena kita nggak tahu waktunya, berapa lama. Cuman selama kita menikmati, kita bisa dipercepat proses pengujian ini. Karena waktu saya kembali, awal tahun ini, mungkin bulan Februari, saya datang minta didoakan mami. Yang surprise buat saya adalah ini, nah, mami kok rasanya ininya kecil ya? Udah makin mengecil. Wah, bukan karena euforia kesenangan, tetapi saya memang terima. Yes, makasih Tuhan. Karena memang dari 2000, semenjak dia mengganggu 2020 itu, saya setiap saat begitu sakit itu menyerang, saya protes sama Tuhan. Tuhan, salah saya itu apa sih? Ya, saya tahu saya masih punya kurang, saya punya begini. Tapi salah saya itu apa? Dengan katanya saya beradu jawab dengan Tuhan. Sampai 2003 akhir, waktu sakit sekali menyerang dan saya akhirnya memutuskan kembali ke Penang untuk melihat kondisi itu apakah dia makin parah atau tidak. Di dalam perjalanan setelah saya di sana dan hasil itu dibaca, bukan saya senang karena dia tidak berkembang, tapi ada sebuah suara kuat begini. Kau itu ya, memang kau itu ya. Kau itu nggak bisa percaya kalau kau nggak lihat. Jadi ternyata selama ini pun saya bilang saya punya iman, saya punya keyakinan, saya percaya penuh sama Tuhan. Bohong. Nggak sepenuh hati mungkin. Jadi saya masih sama seperti orang Israel yang bergumul terus. Yang harusnya cuma perjalanan itu mungkin 40 hari, jadi 40 tahun. 4 generasi mereka harus hilang. Lalu itu menyadarkan saya mulai akhir awal tahun. Dan dikonfirmasi makin kuat setelah saya ketemu mami saya. Karena dia tahu mungkin, bapak itu tahu, ini anak ya. Gak bisa dia kalau dia nggak lihat langsung. Memang saya nggak lihat dengan mata saya, tapi saya yakin. Mami saya ini, pendoa syafaat ini, tangannya itu kayak rongsen, alat rongsen mungkin. Karena jauh sebelum keberadaan itu ditemukan secara medis, dia sudah. Jadi saya dikonfirmasi. Nih, biar kau puas. Nah. Kalau kau serahkan nama Tuhan, itu beres. Dan memang semenjak awal tahun saya, semenjak saya dipegang sama banyak hamba dokter yang digalak Tuhan, diobati saya nggak pernah sakit. Saya nggak pernah lagi rasa nyeri. Jadi,
Teman-teman, sama seperti yang disampaikan. Sebenarnya kenapa ujian itu datang? Karena dia mau suruh kita belajar mengalami seperti apa yang Kristus alami. Kenapa begitu mulus perjalanan yang Kristus lakukan dalam panggilannya waktu dia jadi manusia? Karena dia berserah setiap saat apapun yang jadi pergumulannya, permasalahan, dia cuma berserah kepada Bapa. Dan cuma satu dia pastikan, dia melakukan apa yang jadi kehendak Bapa. Nah masalahnya kita bukan tidak tahu apa yang Bapa mau, apa yang harus kita lakukan. Tapi kita masih berhitung dengan apa? Kita punya daging. Selama kita masih kuat dengan daging ini, maka roh kita akan terus mati. Tadi saya bilang kenapa Kristus bisa menang? Dia punya emosi, dia punya marah, dia punya sedih, dia punya duka. Kenapa dia menang? Karena dia tidak mengizinkan dagingnya yang berkuasa, tapi rohnya. Salah satu pribadi yang teruji adalah waktu kita bisa mematikan daging kita, mati sebelum mati. Bukan daging mentah yang mematikan, tetapi daging yang sudah matang. Tidak daging berdosa, tapi hidupnya adalah cuma apa? Terus mencari keperkenanan daripada Bapa. Itu. Nah, lalu kita bicara lagi, kenapa kita harus jadi pribadi yang teruji? Teman-teman, 2 Timotius 1 ayat 12 bilang begini. Itulah sebabnya aku menerima, kata Paulus. Tapi aku tidak malu. Karena apa? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin, dan aku tahu siapa dia yang berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada diriku sampai pada hari Tuhan. Artinya dia tahu. Kenapa waktu dia mengalami penderitaan itu, dia harus mengalami dan dia menikmati, tidak malu. Karena dia tahu apa, siapa yang dia percaya, dan siapa yang dia yakini, dan kenapa itu harus terjadi. Karena di balik semuanya itu bukan sekedar suatu kesempatan dunia menguasai kita, tetapi ya sama seperti apa dinyatakan Tuhan Yesus waktu ditanya atas orang anak yang buta. Ini salah siapa, kata murid-muridnya? Salah bapaknya kah? Mamanya kah? Siapa? Apa Tuhan Yesus ngomong? Tidak salah si anak, tidak salah si orang tua. Tapi hari ini Tuhan harus dipermuliakan. Kenapa kita harus teruji? Biar Tuhan dipermuliakan ke atas kita. Waktu saya sadar ini teman-teman di awal tahun, saya nangis nih. Saya minta, saya udah pernah cerita, saya nangis sesungguhkan. Saya bilang Tuhan, minta ampun. Saya sering ngomong sama teman-teman umatmu Tuhan. Percaya Yesus penuh, percaya Tuhan penuh, percaya Bapa penuh. Tapi saya enggak. Padahal saya sudah mengalami berkali-kali banyak mujizat Tuhan izinkan saya alami. Gimana kita tahu Tuhan itu hidup dan nyata? Kalau kita nggak pernah lihat kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Gimana kita bisa bilang dialah penyembuh kalau kau tidak pernah sakit dan kau sembuh karena Tuhan yang menolong. Walaupun mungkin kata dokter, nggak mungkin kesembuhan itu jadi. Gimana Tuhan begitu kuat, kasihnya melimpah, hingga akhirnya bisa menguatkan kita yang lemah. Waktu faktanya mungkin, waktumu tinggal seminggu, dan kau tetap tersenyum menghadapi kematian itu, karena kau tahu kau akan jumpa dengan siapa. Kau harus teruji, biar kita memuliakan Dia. Jadi akhirnya kita sedang diuji. Kita tidak akan memandang salah ujian itu, tapi kita memandang benar. Karena ujian itu bukan penyiksaan Tuhan, bukan ketidakberadaan Tuhan, bukan pelepasan. Tuhan melepaskan tanggung jawabnya kepada kita, bukan. Tetapi semakin nyata sebenarnya ujian itu membuktikan bahwa Dia ada, Dia beserta kita, Dia membela kita, dan Dia menolong kita. Kita jadi memuliakan Dia. Saya nggak bilang teman-teman harus minta, Tuhan uji saya. Oh jangan tantang Tuhan.
Tapi ingat, waktu ujian itu harus jadi bagian kita. Kita akan menghadapi dengan senyuman dan ucapan syukur. Karena apa? Kita akan memuliakan Dia melalui apa yang kita alami. Keren itu Tuhan. Selama ini kita lemah. Kita bilang, Tuhan, mana kau? Tuhan, kenapa kau biarkan ini terjadi? Tuhan, sedih Tuhan. Karena apa? Dia mau bilang begini, nak kau harus kuat, jadi orang kuat. Biar kau memuliakan aku melalui hidupmu. Bukan nggak bisa dia bikin batu-batu memuliakan dia. Bisa. Bukan dia nggak bisa bikin apapun di dunia ini untuk mengagungkan keberadaannya. Bisa. Tetapi kenapa harus kita? Karena kita yang dibuat serupa, segambar seperti dia. Maka harus kita yang ambil bagian paling pertama dan utama untuk menunjukkan kemuliaannya dan memuliakan dia. Kita seringkali salah perspektif, salah persepsi, pikiran. Karena apa? Kita izinkan sekali lagi. Ini daging yang ngendalin kita. Kita harus menang. Mulai malam ini kita harus menang. Dan kita harus geser posisinya. Kalau selama ini posisi kita salah, pandangan kita salah, pemahaman kita salah, geser. Maka kalau ada sesuatu yang kita sedang alami, bukan keluh kesah, bukan ratapan, bukan nggak boleh meratap kepada Tuhan. Tetapi yang harusnya ada adalah apa? Pujian, penyembahan, dan pengagungan, penyerahan total kita untuk mengatakan, Tuhan, segerakan menyatakan kuasa-Mu. Nah, saya juga berkata, kenapa panjang harus saya mengalami ini? Ya, karena saya bersyukur. Tapi waktu mulai awal tahun saya bergeser posisi, saya geser hidup saya, terus saya lihat kemuliaan Tuhan. Saya memang belum lihat hasil medis, tapi saya beriman karena Tuhan sudah nyatakan melalui Mami saya. Makin kecil nih. Loh, ini kok udah jadi makin kecil ya, nak? Saya tanya gini, Mami bukan karena mau menghibur saya, kan? Enggak lah. Enggak ada kepentingan Mami hibur kamu. Tapi yang Mami lihat, Mami rasakan. Saya bilang, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena itu yang saya alami. Saya akan saksikan. Kalau dulu Mami saya pernah ditolong Tuhan. Jadi nyatakan dokter, cancer usianya tinggal hanya 4 bulan. Persis di peristiwa Indonesia lagi panas. Stadiumnya 3B. Begitu dia selesai biopsi, dari tubuhnya yang berisi, sehat, lalu tiba-tiba dia tinggal tulang dengan kulit. Rambutnya rontok dari botak. Dan itu membuktikan bahwa memang kanker itu ganas. Tapi yang diambil adalah dia tidak pernah mau operasi, dia tidak minum, dia tidak pernah obat, tidak pernah mau kemo. Saya bilang gini, nih, ayo kita bertaruh. Kita buktikan apa lebih kuat. Dokter dunia ini atau dokter surga. Karena dokter yang di surga berkata, kau sembuh. Dia mati, biar kau hidup. Ayo kita bertaruh. Saya nggak bilang dokter kalah. Tapi itu pengetahuannya. Itu memang realitasnya. Tapi kita hidup bukan atas realitas, teman-teman. Kita hidup atas iman. Apa yang kita percayai. Apa yang kita tahu. Kalau kau mau mengatasi dunia dan segala aturannya, kau hanya bisa sanggup pegang satu aja dan hidup satu saja. Karena waktu kau percayanya, hidupnya dan peganganmu dengan nilai dunia ini, aturan dunia ini, ya kita kan tunduk dengan hukum itu. Tetapi kalau waktu kita hidup dan jalaninya sesuai dengan hukum Tuhan, iman, ya kau kan iman itu yang jadi pembelaan. Iman seorang Musa yang bisa belah laut kosong. Iman seorang Yosua yang bisa memimpin pasukan Israel menang waktu mereka tanah yang dijanjikan Tuhan. Walaupun mereka orang-orang besar. Iman Abraham yang bisa buat kita sampai hari ini. Ketundukan dan ketaatan
dari pribadi yang namanya Yesus Kristus, sehingga kita akhirnya bisa beroleh keselamatan melalui karya salib ini. Karena dia hidup bukan dengan aturan dan nilai dunia, tapi dia hidup, mereka itu hidup, tokoh-tokoh iman itu hidup sesuai dengan aturan dan nilai apa? Surga. Maka kita bisa diselamatkan. Jadi pribadi yang teruji harus. Tuhan mau dipermuliakan dalam hidup. Lalu, kenapa harus teruji? Emas yang murni, bernilai tinggi, karena dia sudah melewati semua proses ujian yang harus membuktikan bahwa dia memang emas. Dan dia punya nilai tinggi. Kita hanya bisa kembali pulang ke rumah Bapak kita. Karena harus bisa diuji dan dibuktikan di dunia ini. Kita memang anak Bapak kita. Jadi kenapa kita jadi pribadi teruji? Karena kita waktu satu kali nanti kita harus pulang. Dan identitas kita harus jelas. Bahwa kita anak Bapak kita, Elohim Yahweh. Rumah baru, langit baru, bumi baru itu memang rumah kita. Bukan alamat yang salah. Maka di dunia ini, kita harus membuktikan bahwa kita bukan orang yang salah untuk kita pulang ke rumah kami. Jadi malam ini teman-teman, saya ngajak teman-teman, kita yuk jadi teruji. Jangan takut waktu mengalami uji. Jangan kayak orang Israel yang bodoh. Harus 4 generasi mereka mengalami proses masuk ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Padahal kalau sekarang dari Mesir ke Israel itu nggak lebih dari hanya 40 hari. Ada yang bilang ke saya hanya 14 hari. Jadi ayo, jadi pribadi yang teruji, biar kita bisa pulang nanti ke rumah Bapak kita. Kita nggak dibilang salah alamat. Karena dari bumi ini pun kita sudah membuktikan alamat kita bukan di sini, tapi alamatnya di sana. Betul-betul memang kita adalah warga langit baru, bumi baru. Karena apa? Bumi ini tidak sama dengan kita. Jangan sampai malah bumi ini berkata gini, kamu kok sama saya sama ya? Loh, ada salah. Firman itu jelas ngomong, kita nggak boleh serupa dengan dunia ini. Karena dunia ini bukan dia asalnya, bukan ini tempatnya dia, Bapak kita di sana, langit baru, bumi baru. Jadi pastikan di sini memang kita sudah teruji jadi warga kerajaan surga. Ingat, hanya member yang boleh masuk ke satu tempat. Yang nggak member di pelataran aja. Nonton dari pagar. Kan nggak seru dong. Tempat yang begitu agung, Alkitab mencatat tidak ada retak gigi dan air mata. Artinya tidak ada satupun yang menyusahkan dan menyakitkan. Lalu kita nggak ada di sana. Wow, sedih sekali. Jadi pastikan kita memang ada di sana dan kita membernya. Karena kita memang tidak serupa dengan dunia ini dan kita sudah teruji jadi warga kerajaan surga. Saya memberkati teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Christina. Atau siapa yang jadi itunya? Oke, terima kasih Kak Andri buat sharingnya. Teman-teman yang merasa diberkati boleh kasih reaction buat Kak Andri. Puji Tuhan. Yang disampaikan Kak Andri sharingnya benar-benar membuat kita sadar bahwa ternyata Tuhan itu ada gitu. Jadi kita harus teruji melewati setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi buat kita. Aku coba rangkumkan sedikit dari yang Kak Andri sampaikan tadi ya teman-teman. Teruji itu dia artinya bisa diandalkan. Dan Kak Andri tadi mengambil contoh Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus benar-benar teruji sejak Tuhan Yesus hidup di dunia sampai mati di kayu salib. Keterujiannya terlihat dari penundukan total kepada kehendak Bapa. Bagaimana seseorang yang dikatakan teruji itu adalah seseorang yang sudah mengikuti teladan Tuhan Yesus. Yang kedua itu, seseorang yang sudah teruji itu adalah pribadi yang mengenal Allah sehingga dia memiliki kepekaan dan bisa mendapat konfirmasi atas apa yang sudah dilakukannya.
Ada 3 hal mengapa kita harus menjadi pribadi yang teruji. Yang pertama, kita harus mengalami kejadian atau proses seperti Tuhan Yesus. Jadi kita diproses supaya kita bisa mengalami keadaan atau seperti yang Tuhan Yesus alami. Yang kedua, mengapa kita harus teruji? Karena supaya lewat ujian itu Tuhan bisa dipermuliakan. Yang ketiga, kenapa kita harus diuji dan harus teruji? Agar kita bisa kembali, karena orang yang terujilah yang bisa kembali ke rumah Bapa dan bisa disebut sebagai anak Allah. Oke, teman-teman mungkin dari sharing kita yang topiknya tentang teruji, berarti ini berbicara tentang ujian. Semua teman-teman di sini mungkin ada yang sedang mengalami ujian atau sudah melewati ujian, boleh sharing, boleh berbagi di sini supaya kita juga bisa saling tahu gitu bahwa Tuhan itu bekerja di hidupnya teman-teman. Kita juga bisa mendapatkan pengalaman, oh ternyata Tuhan itu hidup. Bagaimana proses yang teman-teman jalani ketika menghadapi ujian. Oke, sebelum ke teman-teman mungkin saya mau bertanya dulu ke Kak Andri. Oke, sepertinya keluar dari room ya Kak. Oke, sepertinya Kak Andri keluar dari room. Teman-teman ada yang mau sharing? Boleh. Atau ada yang sedang mengalami ujian? Atau yang sudah lewat ujian dapat nilai apa? A plus, A, B plus, minus kah? Dari nilai ujiannya. Mungkin bisa di ini kali ya, bisa tahu nilainya gitu. Karena kan tadi seperti yang Kak Andri bilang, ketika kita memiliki hubungan dengan Bapa, dengan Allah, kita mengenal pribadinya Bapa, kita bisa mendapat konfirmasi. Oh ternyata kita masih nilai sekian gitu. Karena saya juga pernah mengalami keadaan-keadaan dan Tuhan kasih tahu, Eva nilaimu masih sekian gitu. Oke, teman-teman, ada yang mau berbagi? Silahkan. Ini, Kak Weekend, lama tidak dengar suaranya. Apa kabar Kak Weekend? Halo, dengerin dulu kali ya Kak. Kenapa Kak? Dengerin dulu kali ya. Oh, oke. Baik nih. Kita mulai dari ini dulu lah ya. Pak Harwir, boleh berbagi. Ini pasti banyak nih ujian nih Pak Harwir nih. Dari awal mengenal Tuhan Yesus sampai di titik ini. Ditodong ya. Silakan Pak. Ya, ujian sih nggak bakal habis-habis ya. Eh, Gini, mungkin kalau saya izin sharing ya. Em, Kadang kalau saya perhatikan ya perjalanan saya ini kan ya pasti rekan-rekan ada yang lebih lama dari saya sudah mengikuti eh, Tuhan ya. Bahkan ada yang lahir sudah Kristen gitu ya. Eh, Bagi saya perjalanan saya sejak 2015 itu saya diujinya bukan dari satu sisi ya, tapi dari segala sisi. Artinya ya eh, salam kenal ya Pak Andri. Eh, jadi diujinya dari segala sisi, dari keluarga. eh, Pada saat saya waktu ikut Yesus, eh, peperangan rohaninya luar biasa ya. Ibu saya pegang pisau, pilih mami apa pilih Yesus ya. Abang saya pukul saya di kepala saya habis-habisan, sampai saya mau pingsan waktu itu. Ibu saya mau lompat dari mobil di jalan tol, mau buka pintu karena eh, kerasukan iblis pada saat itu. Banyak
Saya kalau cerita semua udah terlalu banyak ya. Sampai ibu saya mau bunuh diri gitu ya. Gara-gara saya dianggap murtad dan tidak dia dianggap anak durhaka gitu ya. Jadi tapi prosesnya bukan di situ saja, termasuk prosesnya juga dari segi keuangan ya, dari segi finansial, karena bisnisnya yang saya punya pada saat itu saya harus melepaskan bisnis saya, diproses secara keuangan, diproses secara finansial, sampai saat ini masih diproses ya. Saya perhatikan, mungkin kita tahu ya kalau kita bicara panah ya, kita bicara panah atau bicara karet ya. Kalau panah itu kita tarik ya, itu kan bisa di stretch ya. Saya perhatikan ini Tuhan tarik saya tuh begitu ditarik terus gitu ya, tarik terus gitu ya. Kadang-kadang saya pikir saya putus nih Tuhan. ditarik terus. Kadang-kadang saya pikir kayaknya saya udah mau putus nih Tuhan, ditarik terus gitu kan. Sampai kadang saya bertanya, Tuhan sampai di mana Engkau mau tarik saya tuh? Jadi suka ada pertanyaan seperti itu, sampai istilahnya kalau di stretch itu ya dia punya bow and arrow, tahu ya, panah dan anak busur itu kan kalau ditarik itu kan sampai tarik gitu ya, sampai ya istilahnya prosesnya dari mulai dibaptis sampai hari ini tuh nggak selesai, artinya secara finansial pun tidak selesai gitu kan. 9 tahun berjalan sampai hari ini pun masih diproses gitu ya, secara bisnis pun iya gitu ya. Dan kadang saya bertanya gitu, Tuhan sejauh apa Tuhan mau tarik saya gitu, sejauh apa saya mau di-stretch gitu. Dan ya ada satu sukacita sebenarnya yang saya memperoleh dari jawaban itu gitu ya, yang saya dapat ya, bahwa kalau bukan orang spesial, Tuhan nggak akan tarik begitu jauh. Kalau bukan tujuan besar, kalau bukan ada tujuan besar, Tuhan nggak akan stretch sampai begitu jauh. Dan ya itu orang mungkin bilang menghibur diri, ya. Tapi kenyataannya sih sebenarnya enggak, gitu ya. Bukan menghibur diri, tapi itu realita. Karena Tuhan tahu kemampuan kita untuk di-stretch sampai sejauh apa. Gitu. Jadi saya berasa sekali bahwa Tuhan tuh stretch saya tuh benar-benar sampai karet itu kayak nggak tahu ya, entah mungkin daya melarnya sudah nggak tahu berapa melar gitu ya, sampai sejauh apa bisa sanggup melar apa enggak gitu ya. Saya pun nggak ngerti gitu, sejauh apa kemampuan saya untuk di-stretch sama Tuhan tuh saya juga nggak ngerti gitu. Tapi di-stretch terus ini belum dilepas gitu, belum dilepas. Jadi kalau dilepas berarti kan panahnya lepas ya. Gitu. Nah itu otomatis pasti kencang dan pasti tinggi gitu. Ya, satu hal yang saya dapat adalah ya pada saat Tuhan punya waktu melepas anak panah itu, artinya akan terbang tinggi. Akan terbang tinggi. Jadi mungkin sharing saya adalah pasti teman-teman mengalami stretch juga gitu ya. Ada yang di stretch sampai nggak tahu berapa jauh. Saya nggak tahu lah kemampuan teman-teman di stretch berapa jauh gitu ya. Pasti di stretch juga kita semua gitu dari segi yang namanya kayak tadi Pak Andri dibilang di stretch gitu kan, diuji lah ya, kalau saya bilangnya di stretch, ditarik sampai itu anak panah harus sampai mentok gitu ya, sementok-mentoknya bisa kita, dan pasti kan kemampuan masing-masing orang pasti beda ya, seperti firman Tuhan mengatakan kamu tidak akan diuji melebihi kemampuan kamu gitu. Tapi kalau memang kamu ditarik terus ya, percayalah bahwa ada satu tujuan yang besar untuk kemuliaan Tuhan itu. Mungkin itu yang saya bisa sharing ya, Eva ya. Saya percaya bahwa Pak Andri juga tadi seperti itu kan diuji ya, secara massa, secara tumor dan sebagainya, itu masalah kesehatan ya. Tapi saya percaya Pak, kebetulan karena background saya dokter, jujur saya percaya dengan ilahi, kesembuhan ilahi Pak, karena saya sudah lihat
banyak dokter-dokter yang sebenarnya bingung masalah kesembuhan ilahi, banyak yang give up. Tapi saya pribadi dari dulu percaya bahwa ada tangan Tuhan yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Jadi ya puji syukur bisa dengar sharingnya Pak Andri juga tadi ya. Tapi saya percaya Pak, tumornya bakal hilang. Ya, I pray in the name of Jesus. Ya Pak, pasti hilang. Oke, saya balikin sama Eva. Eva cukup ya? Oke, terima kasih banyak Pak Harwir. Ya, kita juga semua berdoa untuk proses yang dijalani sama Kak Andri ya Kak. Ya, amin. Nanti kalau boleh saya doain terakhir ya Pak. Oke, siap Kak. Tadi Kak Andri sempat keluar ya. Saya tadi ada mau bertanya Sorry, tentang ini. minta maaf. Tadi keluar sinyal, teman-teman. Iya, carian. Mau bertanya Kak. Tadi kan Kak Andri bilang kita itu harus teruji gitu. Yang saya pahami maksudnya kalau misalnya pemahaman saya salah, tolong diperbaikin ya Kak, tolong dikasih ini. Yang saya tahu ketika kita dapat ujian itu ada ujian yang memang Tuhan izinkan terjadi atau memang dari Tuhan gitu. Tuhan izinkan. Dan ada yang memang karena kelalaian kita gitu. Ada karena kesalahan kita gitu. Bagaimana kita tahu bahwa ternyata keadaan yang sedang terjadi sama kita itu apakah itu memang Tuhan dari Tuhan untuk menguji kita atau memang karena kelalaian kita? Itu Kak. Oke, pertanyaan bagus juga. Jadi saya sama Rwir ya, bahwa kalau kita dibawa Tuhan sampai di titik ini, itu bukan Tuhan mau hancurin atau bikin kita jadi malu. Seperti tadi saya sampaikan, untuk sesuatu yang kita alami itu, dia mau memuliakan atas kita. Karena apa? Satu, dia bukan pribadi yang bisa memuji diri, dia bukan pribadi yang narsis. Jadi dia ciptakan kita untuk kita jadi pemuji-pemuji, itu kata Alkitab. Jadi keberadaan kita memang dibuat dia untuk memuji keberadaannya dan jadi alat untuk kepujian, ketermuliaan dia. Nah, dan saya juga satu hal tahu bahwa untuk apa yang kita alami itu Tuhan nggak iseng. Kalau kita lihat percakapan yang menarik dari kitab Ayub, waktu si iblis datang ke sidang Allah, dia langsung blame yang namanya Ayub. Itu dia anak kesukaanmu. Tapi kan karena kau jagain. Coba angkat tudungmu, penjagaanmu. Ayo kita lihat. Apakah dia akan menghujat kau? Atau dia bisa tetap memuliakanmu? Allah tahu betul siapa anaknya. Maka bukan dia mengizinkan iblis menyerupai kita, tetapi dia ingin memberitahu kepada iblis. Ayub itu akan membungkam mulutmu. Karena dia akan keluar jadi pemenang. Maka dia bilang, ya puji aja dia. Tapi ingat ya, untuk keberadaannya, nyawanya kau nggak bisa sentuh. Ingat, apapun kondisi yang bisa terjadi apa tidak, kita nggak pernah sendirian. Dan dunia ini, atau bukan si iblis, dia tidak berkuasa atas kita. Berkali-kali saya merasa mau mati. Tapi saya cuma bilang ini, setan, ataupun dunia ini punya aturan. Kalau memang saya harus mati, kau harus berhadapan dulu. Minta dulu restu Allah, pemilik kehidupan. Kalau dia belum kasih surat, atau dia belum kasih izin, apapun cara dunia ini, atau apapun 1001 cara orang jahat atau niat jahat manusia yang dipakai iblis, dia tidak akan pernah bisa berkuasa atas kita. Dan apa yang Allah pahami dan yakini dan ketahui, itu betul. Karena kisah dari Ayub adalah kemenangan jadi bagian dia. Bukan hanya dipulihkan, tetapi dilipat gandakan atas apa yang pernah hilang dari Ayub. Dan ini terbungkam. Karena apa? Tidak pernah satu kali pun Ayub mengutuk keberadaan Allah. Dia hanya menyesali akan hidupnya. Kalau seandainya, kenapa aku begini? Tapi untuk dia mengutuk atau menjadi blame Allah, dia nggak pernah.
Apakah Ayub seperti Kristus? Dia bisa mematikan dagingnya. Sebelum pasal 42, dia seringkali kalah dengan dagingnya. Tapi itu pun dia tetap berusaha untuk menjaga mulutnya dan pikirannya kepada Allah. Maka setelah pasal 40 dia berkata begini, Ku tahu Allahku karena sini. Tapi hari ini, aku tahu karena aku mengalaminya dan menyaksikan langsung. Saya terima kasih buat cerita saya bukan karena saya sedih, saya sakit. Cerita saya mau menyaksikan bahwa proses ujian itu bisa banyak. Tapi dia mau kita teruji. Karena saya yakin saya sudah sembuh. Saya memang belum cek kembali masuk alat yang roda bulat itu apa itu yang tempat tidur ada bulat kayak lingkaran masuk. Belum lagi. Tapi saya akan pergi akhir tahun dan saya akan bersaksi. Dia udah angkat loh. Saya nggak pernah dioperasi. Saya nggak pernah kemo. Saya nggak pernah sentuh pisau operasi. Tapi dia pergi deh. Karena saya tahu tangan Tuhan saya yang nggak kelihatan itu nyata ada. Saya bukannya tidak percaya dokter, tetapi saya terlalu saya begitu rasa luar biasa. Saya punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala. 98 mami saya cancer vonis, usianya tinggal 4 bulan, stadiumnya 3B dan di depan mata saya. Waktu itu peristiwa persis Mei awal sebelum peristiwa Jakarta panas. Dia harus masuk ke rumah sakit di kemo dan akhirnya ada operasi. Dan hasil kemonya menyatakan sempit ganas, gitu ya. Dan dia disuruh lagi untuk operasi kembali, tapi dia nggak mau. Prosesnya berapa lama? Saya nggak tahu. Mungkin lebih dari 1 tahun. Karena saya nggak begitu kita doa cari Tuhan lalu tiba-tiba mami saya sembuh nggak. Dia tetap melewati proses. Dia rasakan malam-malam yang sakit di seluruh penjuru tubuhnya. Karena kalau cancer itu kan seperti kayak sel yang memakan sel yang lain. Makanya badannya habis. Jadi setiap malam saya akan selalu terjaga, begadang di samping mami saya. Karena saya yang paling sulung dan saya sangat dekat dengan dia. Jadi dia akan ngeluh pahanya yang sakit. Nanti saat kemudian dia ngeluh mungkin tangannya yang sakit. Atau dia mungkin ngeluh punggungnya yang sakit. Saya akan dengan sigap saya pijit atau saya kompres dengan air hangat. Bertahun-tahun, mungkin 1-2 tahun. Saya bersama dengan dia dan saya cuma bilang begini sama Tuhan. Saya nggak punya iman yang besar. Tapi saya punya satu keyakinan. Tuhan bela setiap anak yang berharap, percaya penuh kepada-Nya. Waktu saya masih kelas 2 SMA. Jadi sebenarnya peristiwa yang saya alami, 98 saya udah pernah alami. Saya udah pernah dikasih mujizat. Hidup kedua, bukan saya memang, mami saya tepatnya. Tapi saya merasakan itu hidup saya. Karena saya paling sulung kelas 2 SMA, saya punya adik di bawah saya 3 SMP, dan yang paling bontot jauh dari saya, dia masih balita. Jadi saya nggak bisa bayangkan kalau saya hidup bersama dengan adik-adik saya, nggak punya ibu. Bagaimana nanti yang bontot saya? Saya mungkin udah dewasa. Saya kuliah, saya bisa keluar dari rumah. Seandainya, saya pikir kalau mami saya meninggal, pasti papi saya menikah lagi. Dan saya masih konsep yang bodoh waktu itu. Pasti ibu tiri itu jahat. Kayak film bawang putih, bawang merah. Nah, saya sedihnya buat adik saya. Gimana kalau nanti adik saya punya ibu tiri dan dia harus hidup dijahati? Kalau saya bisa pergi keluar. Saya udah dewasa, saya tinggal kuliah. Kalau saya nggak cocok dengan ibu tiri, saya tidur. Tapi saya nggak mau. Saya bilang, Tuhan kasih dia umur panjang. Saya minta Tuhan. Kalau dia nggak punya iman, Tuhan lihat iman saya. Iman seorang anak yang minta mamanya harus hidup. Dan Tuhan jawab. Maka pun waktu hasil itu dikasih saya tahun 2020, ya saya cuma bilang, makasih Tuhan. Makasih. Cuma saya ada satu penyesalan saya. Tapi saya nggak menyesal, karena sama seperti itu, tidak menyesal. Di ujung perjalanan, saya baru sadar. Saya harus berdamai. Bukan saya tanya Tuhan kenapa. Karena bertanya kenapa tidak akan pernah ada jawaban. Tapi waktu kita berkata, bagaimana Tuhan ke depan, maka Tuhan akan arahkan. Jadi bicara soal teruji, tadi kita
lekat dengan dia, dan kita memahami apa rencana dan tujuan Tuhan untuk ujian yang sedang kita jalani. Maka bukan bertanya kenapa teman-teman, tapi kita berkata bagaimana Tuhan selanjutnya. Saya sering ngomong begitu ke banyak orang waktu mereka punya masalah. Tapi saya lupa mengatakan itu dan menghidupi itu. Dan saya berkata ampuni saya Tuhan. Tapi di awal tahun saya berkata Tuhan terima kasih. Sama seperti ayat menyadarkan dan tersadar diri setelah pasal 40. Tuhan terima kasih. Dulu saya kenal Engkau kata orang. Tapi hari ini saya kenal Engkau. Karena saya mengalami dan bersama hidup langsung, berinteraksi langsung. Jadi teman-teman juga Bro Harwir ya gak mudah memang. Tapi saya cuma mau cerita satu aja. Syukuri, nikmati. Dan kita lihat bagaimana Tuhan ke depan. Memang tidak mudah. Tapi begitu ceritanya selesai. Waktu kita lihat ke belakang. Kita akan takjub dan berkata, sekali lagi dong Tuhan. Karena ternyata hasilnya luar biasa. Wow. Nah, kita akan bilang, apa yang gak pernah kita pikirkan akan timbul dalam hati kita. Itu yang dia sediakan bagi kita. Setiap anak-anak yang percaya kepada Dia. Jadi, saya nggak tahu bagaimana teman-teman punya keadaan malam ini. Tapi satu hal buat saya sampaikan buat kita semua. Don't give up. Dunia bisa mengalihkan kita, bahkan bikin kita gentar. Dunia bisa mengalihkan kita, bahkan bikin kita gentar. Tapi don't give up. Wake up. Sadar. Kalau kau ada sampai di titik ini, Tuhan nggak pernah bikin untuk kau hancur atau jadi malu atau dipermalukan. Kalau kita sampai ada di titik ini, Tuhan mau bikin cuma satu. Kita menyaksikan Dia yang besar, nyata, dan hidup dalam hidup kita. Itu teman-teman. Terima kasih, Kak Eva. Terima kasih semuanya. Pak Oh, ya, Andri, teman-teman. saya tambah Ya. dikit boleh? Boleh, silakan. Saya suka bilang begini, bahkan saya praktekkan, artinya ya saya ngomong sama orang kan diri saya juga pasti 3 jari kembali ke saya ya. Ya. Jadi saya selalu bilang bahwa iblis bisa ngambil apapun dalam hidup kamu, apapun iblis bisa tarik, bisa ambil, dan semua bisa hilang. Tapi yang jelas iblis tidak bisa ambil Yesus dalam diri saya. Yes. He can take everything from my life, but he cannot take Jesus from me. Yes. So saya katakan juga mungkin sekalian untuk teman-teman di sini semua gitu ya. Iblis bisa ambil apapun. He can take everything from you. He can take everything away from you, but he cannot take Jesus away from us. Cannot. Never. Yeah. Haleluya. Thank you ya. Thank you teman-teman. Thank you, Bro Arwin. Tapi saya minta maaf Kak Eva ataupun Kak Moni. Saya nggak bisa lama karena depan saya masih ada banyak teman-teman mahasiswa yang lain. Makanya karena tadi dia saya minta maaf Kak Moni. Kalau Kak Moni Kak telepon benar-benar miss itu karena Lupa. diskusi terus sama mereka. Jadi ya memang karena kebetulan mereka punya waktu di Jakarta, mereka ada beberapa yang lagi sedang proses TA atau mempersiapkan TA ya pasti. Jadi diskusi kita cukup intens. Jadi ada Kak Erik ya, mungkin nanti Kak Erik yang bisa pimpin kalian tutup doa, kasih doa berkat. Tapi kalau boleh diizinkan saya mendahului keluar, bagaimana Kak Monika, Kak Eva, boleh Kak? Boleh Kak, tapi kalau bisa Boleh. kita Dulu foto. ya Kak Andri. Oh foto dulu, oh siap. Kak Erik nanti boleh ya, yang tutup doa berkat. Thank you Kak Erik. Andri, maaf ya baru gabung. Soalnya tadi habis Okay. sharing di Handphone. Iya. Kalau Kak Erik pokoknya kita nggak bisa ganggu. Tapi terima kasih, saya sangat istimewa merasa berkati Kak Erik boleh gabung sama kita. 5. Oke, siapa yang ngarahin? Boleh kasih tahu? Ini siapa nih komandannya? Kita bingung. Kak Monika atau Kak Eva? Michael ya, yang foto siapa? Kalius. Atau Michael? Kalius. Oh, Kalius. Katanya lagi not fit nih. Ini udah angkat tangan ini. Oke, saya aja. Oh ya, boleh Bro Michael. 1, 2,
Oke? Ya. Oke, kalau gitu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Kak Eva, Terima Kak kasih Monica, Kak Andri. Kak Erik, thank you. Saya izin minta Terima maaf kasih ya. Kak Andris. Tapi Tuhan berkati. karena masih ada di depan. Oke, thank you. Banyak, Thank you. banyak God Kak bless Tuhan. ya. Saya izin pamit. Thank you. Thank you. Juga Andri. Thank you, Kandri. Ini kita masih lanjut. Kami kan ngambil foto, ngitungnya kok tanggung sih Kak, 1, 2. Ini masih lanjut ya, teman-teman. Maaf ya, Kak Iya. Andri, nggak denger. Aku udah bilang 3 mungkin nggak ke apa? Oh, nggak Pada kedengar. saat signal putus atau gimana? Oh, di aku sampai 2 Kak. Di mic-mu kena off itu, Michael. Pas ketiganya kamu mic-nya off. Oke Kak Erik mau ambil alih, masih ada 13 menit lagi Kak. Ya, mau ambil alih, bingung ya. Mau ngambil alih apa ya? Soalnya Kak Eri kan nggak ngikut dari awal ya, teman-teman. Maaf ya. Jadi, kalau di tengah-tengah mau ambil alih tuh, Kak Andri bilang ambil alih. Waduh, bingung Kak Eri. Ya, mungkin Monica atau Maika boleh kasih dikit apa yang didapat hari ini. Oh, tadi kan Pak Harwir kan udah ya, Pak Harwir ya. Udah sharing. Uh, Michael, Monica, atau Eva deh. Sekali ngomong deh. Apa yang didapat, ya kan? Lita, bisa bener loh. Saya tuh sudah lama loh nggak pulang kampung ini. Ini saya baru pulang kampung Chris ini. udah balik Manado ya, Chris ya? Chris udah pulang kayaknya. Udah pulang Manado ya, Enggak. Chris? Besok, Oh, masih besok. masih Jakarta? Iya. Oh, oke. Enggak, Chris. Minggu lagi belum ketemu Kak Erik kemarin. Iya. Iya. Kak Erik kaget. Udah pulang aja. Besok ikut doa malam nggak? Gua Kak, kayaknya soalnya flight pagi. Oh, Jam besok 7. flight pagi. Oke. Oke, Eva mau sharing. Pak Harwir nih, Eva kayak mau sharing. Monggo, silakan. Eva, apa yang didapat, Pak, biar berbagi ke kita semua. Loh, Kak Erik. Oke, yang didapat. Cuman tadi aku dapat dari Pak Hawir sama dari Kak Andri. Masalah ujian itu kan Kak. Aku sering juga Bapak bilangnya begini. Jangan tanya kenapa dan sampai kapan gitu ketika kita dihadapkan kepada ujian gitu. Kenapa? Karena memang ketika Tuhan izinkan kita berada di suatu keadaan yang memang membuat kita merasa kayaknya tidak ada jawaban, sebenarnya bukan masalah keadaannya bukan di masalah itu gitu, tapi ada hal yang Tuhan mau garap dari kita, yang aku sering dapat dari Bapak ya Kak, bahwa ada karakter yang mau Tuhan garap dari kita, ada hal-hal yang Tuhan mau supaya kita mungkin meninggalkannya, karakter-karakter yang buruk itu dari lewat kejadian itu gitu. Dan mungkin di keadaan yang lain ada orang-orang yang memang diberi ujian atau keadaan seperti itu supaya bisa semakin mempererat atau ini rasa percayanya kepada Tuhan gitu. Tapi Bapak lebih sering sih kalau misalnya orang yang dikasihinya masalah atau hal-hal yang rumit itu, yang sulit itu, ujian itu biasa untuk membentuk karakter atau supaya kodrat dosa di dalam dirinya itu bisa mati, supaya kodrat ilahi yang hidup. Biasa yang aku dapat ya, nggak tahu sama teman-teman, yang aku tahu dari khotbahnya Bapak, keadaan atau ujian yang terjadi kepada kita itu sebenarnya lebih ke berkat kekal supaya kita, karakter kita, manusia lama kita bisa dimatikan dan kita memiliki manusia yang baru. Itu sih Kak. Oh, ada kan, dapat kan? Oke, thank you Eva. Dokter Monica, gimana Bu Dokter? Iya Kak, luar biasa ya Kak hari ini. eh Sharing-sharingnya luar biasa dari Kak Andri, Pak Harwir, dari Eva. Setiap kita pasti diuji lah ya. Saya juga punya ujian dan saya juga dalam masa ujian. Dan kadang tuh rasanya kayak, duh nggak mampu nih Tuhan gitu ya.
Tapi itu tadi sangat menguatkan dari Kak Andri, dari sharingnya Pak Harwir, bahwa dalam setiap ujian itu pasti ada sesuatu yang digarap sama Tuhan gitu. Dan aku percaya bahwa em, yang aku lagi rasakan adalah bahwa Tuhan, aku tahu bagian mana yang aku lagi mau digarap sama Tuhan, dan itu tuh saat digarap tuh rasanya nggak enak sama sekali, kayak rasa mau kadang menyerah, putus asa gitu ya, kayak aduh Tuhan nggak kuat gitu ya. Tapi tadi sharing-sharingnya kembali menguatkan bahwa pasti Tuhan punya tujuan, dan pasti ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan gitu. Dan tadi Eva bilang karakter kita yang terutama, ada pasti karakter kita yang Tuhan nggak suka gitu. Jadi itu sih Kak, puji Tuhan teman-teman, sharing-sharing teman-teman ini selalu menguatkan dan kembali mengingatkan gitu. Sikat dari aku. Thank you, Monica. Ya, Michael, apa yang didapat kalau mau berbagi sama kita? Ya, shalom semua, shalom Kak Eri. Kalau aku sih Kak, dari tadi aku mikirnya gini, mengenai apa pembahasan kita malam ini tentang teruji ya kan. Aku langsung mikirnya dari cerita Kak Andri tadi, pertama-tama semua orang kan punya ujian ya, ujiannya yang masing-masing gitu, punya masalah masing-masing juga. Sampai di awal juga Kak Evas udah mulai dengan apa pertanyaan kita, teman-teman kita sudah apa dapat nilai berapa gitu, B+, A+, kayak gitu. Berarti itu dari pertanyaan itu aja sudah membuat kita semua bertanya-tanya atau merenungkan bahwa kita semua punya masalah atau ujian gitu. Yang aku pikir perbedaannya bagaimana respon awal kita terhadap ujian yang kita terima gitu. Rata-rata semua kita manusia itu apa yang kita respon itu sama Tuhan itu adalah kita nggak mau ikut ujian gitu. Tuhan, aduh ini berat gitu loh. Yang aku pikir, aduh Tuhan aku nggak mau, aduh kok ini terasa berat begitu. Kenapa aku alami ini begitu? Aku nggak mau melewati ujian ini Tuhan. Jadi belum mulai ujian udah nolak begitu. Yang aku alami begitu. Tapi sekarang sih udah mulai gini loh, ketika menghadapi ujian apapun itu udah mulai gini, aduh Tuhan, langsung lemes gitu. Aduh gimana ya Tuhan untuk melewati ini Tuhan, tolong, aduh rasanya aku nggak bisa lewati begitu. Tapi aku mau belajar melewati ujian ini. Itu sih yang aku dapat malam ini ya teman-teman. Rata-rata yang aku lihat responnya manusia itu begitu, karena nggak mau melewati ujian gitu, langsung menolak begitu. Padahal kalau mau dilihat, ketika kita semua itu adalah kalau diandai kata sebuah produk, ketika pada sampai saatnya uji kualitasnya, berarti kita udah dipilih gitu loh. Kita ada pilihan, udah masuk kategori untuk diuji gitu. Berarti udah melalui tahap-tahap begitu. Jadi Tuhan nggak mungkin kasih ujian kepada kita kalau kita tidak bisa melewatinya begitu. Cuman kita aja yang udah ragu gitu, nggak bisa begitu. Dan kita melupakan bahwa ketika kita mengaku percaya sama Tuhan, berarti kita ada dalam lindungan Tuhan. Gitu. Tapi kadang ketika menghadapi ujian, kita lupa, kita itu punya Tuhan, kita itu dilindungi gitu. Kita harusnya pasti bisa melewati begitu. Itu sih yang aku renungkan ya teman-teman dari sharing malam ini. Tapi kalau teman-teman lain ada hal lain juga, silakan. Terima kasih. Thank you, Mike. Teman, kalau menurut saya, teman-teman ya, nggak ada satu manusia pun di muka bumi ini nggak menghadapi tekanan, nggak menghadapi permasalahan, nggak menghadapi persoalan. Bahkan Kristus sebelum dia mati di kayu salib,
Dia menghadapi pergumulan yang berat banget. Saya yakin belum ada di dunia ini yang memiliki pergumulan sebesar Yesus. Setuju ya? Kita setuju dulu ya teman-teman ya. Nggak ada ya. Di sini ada yang hampir mau disalib, yang mau diludahin, mau ditelanjangin, dipermalukan. Saya yakin teman-teman di sini belum ada seperti Tuhan Yesus lakukan. Tapi di saat dia mau menjalankan sebuah perintah yang dikasih Elohim Yahweh, dikasih Bapa pada dalam kehidupan dia. Kalau dia mau memilih, sebenarnya dia nggak mau. Tapi yang dia lakukan apa? Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendak. Benar nggak? Suatu kalimat bagi saya itu ya teman-teman, suatu kalimat sebuah kasih. Kasih yang terbesar yaitu untuk teman-teman dan saya gitu. Siapa kita mau sampai bilang kok nggak mau ada masalah, kok nggak mau menghadapi tekanan. Tapi dari tekanan, dari masalah, bahkan dari Tuhan Yesus kasih contoh, itu sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia belajar menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Bapa. Terkadang kan kita mau pegang semuanya, nggak mau. Tapi saya tuh selalu belajar gini, tinggal duduk diam di dalam Tuhan, disitulah kekuatan kita. Teman-teman dan saya tuh sama-sama, kita punya masalah masing-masing, itu pergumulannya beda-beda. Porsinya beda-beda. Masalah saya sama Pak Harwir beda-beda. Masalah Eva dengan Christina juga beda. Tapi balik lagi ke semuanya itu respon dan kedewasaan kita. Makanya home ini diciptakan bukan membuat kita tuh merasa saya lebih hebat daripada yang lain. Home ini diciptakan bukan merasa saya lebih banyak mendengar kebenaran. Saya berapa hari yang lalu saya ditelepon oleh ada satu orang bapak. Dia komplain tentang home. Ya kita ngomong di sini home ya karena saya kan ketua home teman-teman ya. Itu yang membuat saya sedih. Bapak ini bilang, Pak Erik, saya sebenarnya home ini jangan kayak gini ya. Saya nggak bisa home kayak gini. Saya udah dapat banyak PR nih kayak gini. Saya ikut ibadah semua 1, 2, 3. Oh iya Pak. Oke Bapak pilih home yang bukan di hari Minggu aja. Ini karena nih home-nya hari Minggu ya teman-teman. Saya kasih solusi. Bapak home-nya ada. Kita ada di hari Sabtu. Bapak enggak. Saya tuh nggak tahu ya. Meskipun tadi Bu Esther yang sharing, saya tuh nggak ini di hati saya nggak ini. Oh ya Bapak, terus Bapak maunya gimana? Ya udah saya nggak gini deh, saya nggak mau home aja deh. Waduh, di hati saya langsung gini. Inilah kesombongan rohani teman-teman. Kita boleh dengerin khotbahnya Pak Eras sebanyak apapun, tapi menjadi pertanyaannya seberapa yang kita hidupin. Saya selalu men-trigger diri saya teman-teman. Seberapa banyak khotbah yang saya dengar, seberapa banyak yang saya hidupin. Jangan saya menjadi orang Farisi, jangan saya menjadi orang Saduki, jangan saya menjadi ahli Taurat. Tantangan terberat saya adalah di home. Saya udah menganggap diri saya pegang semua home. Enggak. Saya paling takut kalau saya sombong. Paling takut kalau saya merasa saya bisa semuanya. Paling saya merasa saya kuat. Tapi sebenarnya saya perlu. Saya butuh banyak masukan. Makanya saya selalu paksain teman-teman. Tiap pagi saya paksain diri saya jam 4 saya udah bangun. Paling lambat tuh 4:30 kalau saya terlambat. Saya punya mau doa sendiri sama Tuhan. Saya mau bawa setiap pergumulan saya. Istri saya tuh paling tahu. Bahkan kalau saya belum bangun jam 4, istri saya tuh udah teriak, yang bangun, yang doa, yang. Karena apa? Saya punya pergumulan yang besar. Saya punya tanggung jawab yang besar, itu home. Dari home remaja sampai dengan home orang tua. Saya menghadapi berbagai banyak karakter. Saya bagaimana menghadapi orang-orang yang pengen ini. Waduh. Terus saya juga menghadap bagaimana kalau saya disorot semua orang. Sebuah tantangan. Tapi saya selalu belajar terbuka sama orang. Ini saya juga butuh masukan, saya butuh support, saya butuh doa. Karena apa? Kita adalah home. Kita mungkin dengar khotbah Pak Eras, yang hebat loh. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita menghidupi dan sejauh mana kita menghadapi tantangan? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Saya sampai takut, apakah ini Rehoboth akan menjadi penuh dengan orang-orang yang sombong rohani.
Aduh, saya paling takut. Apakah ini orang-orang Rehoboth sama dengan ahli-ahli Taurat? Di saat ada Yesus hadir, semua pada menolak dan menganggap saya lebih hebat, saya lebih pintar, saya lebih bijaksana. Itu yang saya paling takutin, teman-teman. Itu yang paling saya takutin di home. Makanya Pak Eras waktu home plus gathering, dia selalu pesan. Waktu di home plus gathering dia bilang, home itu adalah mati. Ada Lius ya, Kalius di sini. Itu sama dengan Kalius ngomong sama saya sebelum Pak Eras ngomong. Di home plus Jati Bening, di Bekasi ya Lius ya. Ini Lius pasti dengar. Kak, saya bilang home itu mati. Benar, Pak Eras juga sama. Home itu adalah tujuannya kita mati. Mati apa? Mematikan kesombongan kita, mematikan egonya kita, mematikan harga diri kita, mematikan apa yang menjadi keinginan kita, itu dimatikan. Itulah tujuan home, teman-teman. Kalau teman-teman menganggap home itu, nggak perlu home lah, saya perlunya Persi, udah go ahead, Pak Heras. Kalau merasa itu bisa menjawab, tapi balik lagi pertanyaan, seberapa besar kita udah mendengar Pak Heras dan kita hidup. Jangan sampai kita cuma jadi penikmat pendengar khotbahnya Pak Eras tapi nggak pernah hidup. Itu menjadi sedih. Tanggung jawab loh. Seberapa banyak kita dengar, seberapa banyak kita hidup. Dan sampai kita udah dengar banyak Pak Eras, udah tahu semua metode-metode, kita udah tahu cara-caranya. Tapi di saat menghadapi masalah, di saat waduh, jauh daripada Tuhan. Jauh dari kasih Tuhan, saya paling ngeri. Benar. Kita ini sama-sama teman-teman berjuang di home. Kita sama-sama mengikis nih harga diri, mengikis kesombongan kita, mengikis egonya kita, mengikis kemarahan kita, mengikis apa yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya selalu ngomong sama tim inti saya di home departemen. Tegur Kerik kalau Kerik salah. Tegur Kerik kalau Kerik mulai menyimpang. Tegur Kerik kalau Kerik mulai sombong. Karena orang lain yang bisa lihat saya sombong atau kagak. Terkadang kita tuh nggak pernah menyadari kita sombong. Setuju nggak? Kita menganggap kita udah level kita udah tahu. Makanya saya selalu kalau di dalam tim inti HM5 saya selalu juga bilang, ya saya minta masukan dari Eva, dari Monica, dari Michael, Brian. Mau baik bagus apa HM5? Mau gimana? Saya nggak pernah dari awal berdirinya HM5 itu saya pakai diktator, nggak pernah. Eva, Monica adalah saksi. Bagaimana saya belajar, ya mau yang terbaik apa untuk HM5? Sama. Saya juga mau sama-sama kita semua sama-sama di sini. Walaupun bahwa kita di dalam keluarga HM5 berarti ada hal yang sama-sama. Untuk kita bergerak. Nggak gampang loh. Nggak gampang untuk berjalan sesuai dengan selaras kita. Kita tuh sombong tuh beda-beda tipis. Kadang-kadang kita nggak sadar kita sombong. Bener ya? Kita tuh sombong tuh kadang nggak sadar. Kalau kita sombong kaya, itu kelihatan. Tapi kalau kita sombong dengan pengetahuan, sombong dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita dapat dari pengertian kita, hikmat kita, ya kan dari pengajaran yang kita dapat, waduh itu beda tipis, nggak kelihatan. Itu kayak bayang-bayang ya, yang nggak pernah bisa kita tahu. Sampai ada orang yang negor. Makanya kemarin tuh jadi sebuah hal yang di hati saya, ya ampun. Saya sampai, iya Pak, saya ngomong orang jemaat udah ngomong, ya Bapak, ya gimana, Bapak maunya gimana, Ibu gimana. Ada lagi home plus gathering, ibu-ibu, cuma masalah baju. Kita mau home plus gathering, dibilang bajunya ini, bajunya merah ya Bu. Oh merah ya? Dia diem, saya udah tahu tuh, ibu ini pasti nggak seneng nih. Dia mau pakai baju merah. Nggak, tapi saya maunya batik. Oh gitu ya Bu, batik ya? Oh iya. Tapi kita merah Bu. Enggak, saya mau batik. Di home yang lain batik kok. Oh iya ya. Oke Bu, saya nggak mau narik dong. Daripada saya ribut sama emak-emak, berabe saya. Saya mendingan munduran diri dan bilang selesai. Ya kan? Kalau emak-emak tuh jangan dilawan. Wanita terkuat ya yang itu, wanita terkuat nih. Di belakang saya ini wanita terkuat nih. Nah, makanya saya nggak berani lawan. Ya kan di belakang saya. Iya, karena saya kok bilang kayak gitu. Oh ya, pas di hari home plus gathering bener dia nggak pakai baju merah loh Pak Harwir. Ibu itu nggak pakai baju merah dan akhirnya ketemu saya nggak enak. Tapi saya nyapa tetap. Salam Ibu. Ya Ibu, nggak apa-apa pakai batik, saya langsung tembak. Nggak apa-apa Ibu pakai batik. Ibu nyamannya pakai batik kan? Iya Pak Erik. Saya nggak ada baju merah. Iya Ibu.
Ibu nggak apa-apa, ibu mau di home mana? Itu saya di Cibubur aja, barengan sama mereka. Berarti, iya ibu, terus silakan di situ. Saya langsung, ya daripada saya bilang, dia nggak pakai baju merah saya usir, kan nggak mungkin dong. Yang ada saya yang diusir sama orang-orang. Iya kan? Iya kan? Iya, nggak mungkin. Ya. Jadi itulah saya belajar bagaimana. Saya percaya juga Lius juga belajar dari Home Plus Bekasi. Itu tuh banyak belajar teman-teman. Di Home Plus itu saya banyak belajar bagaimana menghadapi orang tua, berbagai karakter. Waduh, dengan mereka punya pendirian sendiri, egonya sendiri. Wah, susah. Makanya saya baru ngerti, Pak Eres bilang, kalau sering dengar khotbah Pak Eres nih, ini seumuran bapak-bapak ibu-ibu nih susah dibentuk nih. Susah berubah kembali. Bener ya, pernah dengar ya? Dan itu saya alamin teman-teman. Saya bertemu dengan orang-orang yang kayak gitu. Tapi saya belajar ngerti, oh ya inilah orang tua saya. Saya tuh selalu berpikir gini, inilah orang tua saya. Saya harus, bagaimana saya sabar sama mama saya. Mama saya juga kadang-kadang kalau ngomong kan muter-muter lagi kan. Ya mah, mama gimana mah? Ya, ya mah. Mama mau apa? Ya, saya kayak gitu sama. Jadi kayak ketemu Hopeless tuh kayak ketemu orang tua. Oh iya. Kayak saya jadi babysitter tuh nggak? Kayak jadi pengasuh. Waduh, di Hopeless itu banyak ya hal yang saya dapat. Benar. Makanya saya selalu bilang, tekanan itu saya nggak bisa berjalan sendiri kok, bukan tanpa Tuhan. Makanya saya selalu paksakan diri saya tiap pagi doa, tiap hari cari Tuhan. Jam 4 sudah bangun, kenapa? Saya punya 1 jam sendiri untuk Tuhan. Jam 5 baru gabung sama Pak Eras. Saya punya komitmen kayak gitu dari dulu. Nih, istri saya jadi saksi. Makanya tadi pagi juga kita bisa barengan gini ya teman-teman. Ini lucu nih. Ini satu hal yang, ini tadi pagi ada yang ikut doa pagi Pak Eras. Pak Eras ada tadi doa tentang rumah-rumah, santet, pelet, Tuhan tuh dibungkus. Ya, ada doa kayak gitu ya. Terus tiba-tiba sebelum Pak Eras ngomong tuh saya kan doa sendiri. Tiba tuh istri saya bangun kayak mimpi gitu. Yang ada banaspati, ada pelet, yang ada orang mau santet, yang banaspati, yang salah sasaran, yang tapi dia nggak bisa masuk. Dia nggak bisa masuk yang karena aku lihat kamu ada lagi doa, pakai baju sama, lagi doa gitu. Dia mau nyerang tapi nggak bisa masuk rumah, sama salah sasaran gitu. Begitu yang udah pas saya lagi itu saya lepas headset, Pak Eras langsung bilang, ya kita berdoa untuk rumah. Oh saya udah tahu nih, Pak Eras udah bilang berdoa untuk rumah, nih doa peperangan nih. Kalau Pak Eras berdoa rumah tuh bukan doa memberkati, biasa doa peperangan. Saya langsung cabut headset. Benar, Pak Eras bilang berdoa untuk santet. Waduh, yang bener kita doa sama-sama akhirnya. Akhirnya dari situ kita komitmen ya, doa pagi sekarang ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Saya mau bilang sama teman-teman semua, Kak Kristina, Pak Harwir, kita jangan pernah jauhkan diri kita sama Tuhan dan tetap rendahkan hati kita. Kita datang di home ini kita untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama saling mengisi. Kita nggak menganggap diri kita lebih besar, lebih hebat, lebih tanggalkan semua. Karena di hadapan Tuhan kita tuh semua sama. Nanti kita akan kembali ke hadapan Tuhan head to head, apa yang kita pertanggungjawabkan. Dan apa yang kita sudah hidupin dong firman Tuhan itu. Saya bener loh, saya tuh pas dekat sama Pak Eras, tahu Pak Eras dari Home Plus Gathering. Waduh, saya lihat apa yang dia khotbahkan hidup banget. Saya dekat pas Pak Eras kejadian di Home Plus Gathering, saya langsung tulis tahu di Home Plus Gathering. Tapi itu ya, maka saya bilang inilah orang yang menghidup. Kalau Pak Eras saja dia khotbah, dia mau hidupin, apalagi kita. Tuh dia yang khotbahnya aja mau hidupin, apalagi kita cuma pendengar. Kalau kita sampai merasa lebih hebat daripada dia, salah tempat kita. Ya, jadi keluarga besar HN5 semua, yuk kita sama-sama punya memiliki hati seorang hamba. Hati yang selalu mengasihi Tuhan, hati yang selalu mencari Tuhan. Hati yang nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan kita bergantung. Masing-masing kita akan menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Tapi kita akan diberikan kecakapan, kemampuan sesuai apa yang bisa kita lewatkan. Ya. Jadi saya bersyukur saya malam hari ini bisa pulang kampung kembali di HN5. Selama ini saya bolang, bocah petualang,
ke sana ke sini ke sana sini. Tapi akhirnya balik ke H5 tuh selalu beda. Saya tuh di hati saya Pak Harwir kalau ketemu, boleh saya ngomong Pak Harwir, lihat Kak Kristina, waduh masih tetap setia di H5, aduh bersyukur banget. Anak Thank yang you. hilang ya. Anak yang hilang kembali lagi nih. Iya kan? Ya, jadi thank you ya teman-teman ya semua ya tetap setia di H5. Nah, kita berjuang. Thank you. Ini udah jam 9.11. Mau kita tutup dalam doa? Ya, Kak Kristina deh. Tutup dalam doa deh, Kak. Silakan, Kak. Ya, mari satu dalam doa. Bapak yang baik, berterima kasih buat malam hari ini. Kami sangat terberkati melalui sharing-sharing dan melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar. Berkati kami keluarga besar Home 5 ini Tuhan. Kami percaya kami mau semua memiliki hati hamba sehingga saling melayani satu dengan yang lain. Tidak mementingkan diri kami sendiri, tapi kami bersama-sama untuk melayani Engkau sampai kami di rumah Bapa yang kekal itu. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Sebelum kami akan undur satu persatu dari ruang Zoom ini, biarlah damai sejahtera-Mu ada pada kami, mulai dari malam ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Malam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati semuanya. God bless. God bless. God bless semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Selamat malam.